Selamat pagi, siang, dan malam Pak Yerik serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Andrew, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai cara untuk scraping data dan mengolah data terkait sebuah destinasi wisata untuk mengetahui bagaimana review para pengunjung terkait atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang dimiliki oleh suatu destinasi wisata dan bagaimana saran pengembangan yang dapat diberikan untuk sebuah destinasi tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengunjungi website TripAdvisor terlebih dahulu. Dari website ini kita dapat memilih destinasi wisata yang akan kita olah lebih lanjut datanya. Pada kesempatan kali ini saya memilih restoran Namas Dining yang berlokasikan di Jakarta sebagai destinasi wisata yang akan saya scrape dan olah datanya lebih lanjut. Nah, setelah teman-teman berhasil mengcopy link dari website TripAdvisor, kemudian teman-teman dapat meng-paste link yang telah di-copy pada bagian URL yang telah disediakan. Apabila teman-teman sudah mengcopy, kemudian teman-teman dapat mengklik tombol centang pada bagian ini, dan kemudian web Harvey akan menampilkan tampilan yang kurang lebih sama seperti yang ada di website TripAdvisor. Setelah ini kita akan meng-scroll ke bawah sampai menemukan ulasan-ulasan yang diberikan oleh para pengunjung Namas Dining. Lalu teman-teman dapat memulai scraping data dengan menekan tombol Start Configuration. Setelah mulai, jika teman-teman menggerakkan kursor ke bawah sini, akan terdapat banyak blok-blok kuning, dan hal yang pertama akan kita olah adalah nama-nama dari pengunjung. Dengan cara teman-teman mengarahkan kursor kepada nama pengunjung sehingga muncul blok kuning ini, lalu tekan dan akan muncul tampilan seperti ini atau capture, dan teman-teman akan mengklik capture text dan memberikan judul nama pengunjung. Lalu teman-teman dapat melihat bahwa seluruh nama pengunjung yang telah memberikan review pada Namas Dining ini telah terolah. Setelah nama pengunjung, kita akan melakukan olahan data terhadap rating dengan mengklik rating bubble ini. Karena di sini tidak muncul apa-apa, teman-teman harus terlebih dahulu mengklik capture HTML ini agar muncul datanya. Setelah ini teman-teman harus memblok angka 50 ini dan kemudian klik capture HTML dan beri nama rating. Dari sini akan muncul rating-rating yang diberikan oleh para reviewer. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah mengolah data dari judul ulasan yang diberikan oleh para reviewer. Caranya masih sama seperti yang kita lakukan oleh nama pengunjung dengan cara klik capture text lalu beri nama judul ulasan. Setelah judul ulasan, yang harus kita lakukan adalah mengolah ulasan-ulasan yang diberikan oleh para reviewer. Caranya masih sama, yakni dengan capture text lalu beri judul yakni ulasan. Hal yang terakhir adalah tanggal kunjungan para pengunjung. Dengan cara mengklik pada tanggal kunjungan ini, lalu yang akan kita gunakan hanyalah bulan dan tahunnya saja, jadi kita blok, lalu capture text dan beri nama bulan / tahun kunjungan. Setelah ini teman-teman dapat meng-scroll ke bawah terlebih dahulu sebelum menghentikan configuration-nya hingga menemukan tombol berikutnya ini dan mengklik tombol berikutnya, lalu klik tombol set as next page link agar data yang kelak akan teman-teman mining tidak hanya pada halaman pertama, melainkan halaman-halaman berikutnya pun ikut termining juga. Setelah ini configuration dapat di stop dan kita akan melakukan mining dan mengklik tombol start mine. Lalu teman-teman harus memastikan bahwa tombol pada mine all page ini tercentang agar halaman-halaman berikutnya pun tetap ikut termining. Lalu mining pun dapat dimulai.
Proses mining ini cukup memakan waktu yang sedikit lama, jadi akan saya lanjutkan kepada proses selanjutnya jika data-data yang teman lakukan sudah termining. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah ada beberapa data yang termining. Namun di sini ratingnya ada yang bolong-bolong karena pada saat scraping rating data tadi yang muncul hanyalah rating 5. Dan ini bukan jadi masalah besar karena rating ini dapat kita perbaiki nanti di bagian Excel. Setelah dikira cukup datanya, kita pun dapat melakukan stop. Lalu kita akan mengekspor data dan export as file. Lalu teman-teman harus memastikan bahwa hasil dari data mining yang teman-teman ekspor ini berada dalam format Excel. Dan teman-teman tinggal memilih tempat penyimpanan teman-teman, lalu teman-teman tinggal ekspor saja. Selanjutnya akan saya berpindah ke bagian Excel yang dimana sudah saya lakukan mining dan berubah menjadi bentuk Excel. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat, berikut merupakan tampilan data dari Excel workbook yang telah saya selesai mining, yang dimana dalam data-data ini kita dapat lihat bahwa terdapat nama pengunjung yang sudah kita lakukan tadi. Lalu terdapat juga rating, namun di sini ratingnya masih ada yang bolong-bolong dan itu bukan menjadi suatu masalah yang besar. Setelah rating terdapat juga judul ulasan, lalu ulasan-ulasan yang diberikan oleh para reviewer, dan juga terdapat bulan serta tahun kunjungan oleh para reviewer. Nah, setelah kita berhasil melakukan pengolahan data secara normal, sekarang kita akan kembali melakukan pengolahan data, namun kali ini pengolahan data yang dilakukan adalah berdasarkan rating, yang dimana rating sangat bagus dan juga luar biasa, termasuk dalam kategori rating positif yang memiliki rating bubble 4 dan 5, lalu rata-rata termasuk dalam rating netral yang memiliki rating bubble 3, dan juga rating sangat buruk atau buruk termasuk dalam kategori rating negatif yang memiliki rating bubble 1 dan 2. Kali ini kita akan memulai rating dengan rating positif terlebih dahulu, yang berarti kita akan menggunakan fitur filter, yang dimana review yang kita akan tampilkan hanyalah review yang sangat bagus dan juga luar biasa. Proses ini harus teman-teman lakukan dulu sebelum memulai start configuration. Apabila teman-teman sudah memfilter berdasarkan rating yang sangat bagus dan juga luar biasa, konfigurasi pun dapat di-start. Untuk prosesnya kurang lebih sama dengan pada proses pengolahan data sebelumnya, yang dimana kita akan mengolah yang pertama adalah nama dari reviewer terlebih dahulu, lalu kita capture text dan berikan judul nama. Setelah nama, kita akan melakukan pengolahan data terkait dengan rating yang diberikan oleh reviewer dengan cara teman-teman mengklik rating bubble ini. Karena di sini tidak ada muncul tampilan apa-apa, teman-teman harus terlebih dahulu mengklik logo ini atau disebut juga sebagai capture HTML. Setelah ini muncul angka 5 dan teman-teman dapat memblok angka 50 ini dan capture HTML lagi dan memberikan judul rating. Lalu kita akan mengolah data terkait judul ulasan. Lalu ulasan yang mereka berikan, dan juga bulan serta tahun kunjungan mereka. Teman-teman jangan lupa untuk memblok hanya bulan dan tahunnya saja. Setelah selesai mengolah data-data ini, teman-teman jangan lupa untuk scroll ke bawah terlebih dahulu sampai menemukan tulisan berikutnya. Lalu teman-teman klik logo berikutnya dan klik set as next page link agar data-data yang kelak akan teman-teman mining tidak hanya pada halaman pertama, melainkan halaman-halaman berikutnya pun juga ikut. Lalu konfigurasi dapat di stop dan teman-teman dapat melakukan mining. Dipastikan kembali bahwa tulisan mine all page ini tercentang, lalu mining pun dapat dilakukan. Saya akan langsung berpindah saja terhadap data-data dalam bentuk Excel yang telah saya selesai mining,
terkait dengan rating positif, netral, dan juga rating negatif. Nah, berikut merupakan tampilan dari Excel jika teman-teman sudah berhasil melakukan mining data untuk masing-masing ratingnya, yakni rating positif, rating netral, dan juga rating negatif. Untuk tampilannya kurang lebih masih sama, di mana terdapat nama pengunjung, lalu rating, judul ulasan, dan juga ulasan. Jika pada bagian rating nanti tidak terdapat angka, teman-teman tidak perlu khawatir karena ini sudah dibagi dengan per ratingnya. Teman-teman dapat masukkan angkanya secara manual. Seperti di sini pada rating positif, pada saat saya selesai mining data tidak terdapat rating 4. Namun karena rating positif hanya yang merupakan rating bubble 4 dan 5, maka saya dapat memasukkan angka 4 secara manual. Setelah ini saya akan lanjut untuk melakukan penjabaran data melalui website Figma untuk teman-teman dapat melihat lebih lanjut mengenai ulasan positif, netral, dan juga negatif, serta bagaimana kebutuhan para pengunjung terkait dengan aksesibilitas, amenitas, serta atraksi dari Namas Dining ini, dan juga bagaimana rekomendasi pengembangan saya ke depannya terhadap restoran ini. Sekarang kita sudah berada di website Figma, yang dimana di sini sudah saya taruh beberapa data yang saya peroleh dari hasil scraping tadi. Di sini terdapat hasil ulasan data, dan dari hasil ulasan data yang diperoleh dapat saya simpulkan bahwa rating yang diperoleh dari hasil olahan data saya merupakan missing data, serta karena pada website tidak dicantumkan mengenai jenis kunjungan, maka jenis kunjungan itu sendiri dapat saya bilang sebagai missing data juga. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada layar, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai tipe kunjungan yang dibagi menjadi 5, yakni solo, friends, couple, family, dan juga bisnis. Namun dikarenakan pada data yang saya peroleh tidak terdapat tipe kunjungan, maka dapat saya bilang bahwa tidak muncul data tipe kunjungan. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjabarkan mengenai ulasan-ulasan yang telah kita peroleh melalui scraping data, yang dimana terdiri dari jumlah ulasan, lalu jumlah ulasan positif, jumlah ulasan netral, dan juga jumlah ulasan negatif. Melalui ulasan-ulasan yang kita peroleh ini, kita dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana respon para pengunjung terhadap Namas Dining ini, seperti respon-respon positif atau juga respon-respon negatif yang dapat bermanfaat bagi pengembangan restoran ini selanjutnya. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan pengunjung berdasarkan 3A, yakni aksesibilitas, amenitas, dan juga atraksi. Namun dikarenakan pada TripAdvisor tidak dicantumkan mengenai tipe kunjungan dari para setiap reviewer, kita harus melakukan dan mencari tipe kunjungan secara manual, yakni melalui Excel. Yang dimana ketika teman-teman membuka Excel, teman-teman dapat memencet tombol Ctrl dan juga F untuk mencari keyword. Lalu teman-teman akan menemukan tampilan seperti ini. Contohnya di sini saya mencari keyword keluarga dan akan muncul kata-kata atau kalimat yang membahas mengenai keluarga yang mengindikasikan bahwa tipe kunjungan reviewer merupakan tipe kunjungan keluarga. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan tipe kunjungan, teman-teman dapat melakukan penjabaran terhadap Figma sesuai dengan tipe kunjungannya, dimulai dari tipe kunjungan solo, friends, couple, family, dan juga bisnis terkait dengan atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitas dari Namas Dining ini. Namun jika teman-teman tidak bisa menemukan terkait salah satu unsur seperti aksesibilitas dan juga amenitas oleh beberapa tipe kunjungan, hal tersebut juga tidak menjadikan sebuah masalah. Tahapan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah memberikan rekomendasi pengembangan terkait dengan 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitas sesuai dengan tipe kunjungan yang telah kita peroleh dari data-data sebelumnya. Contohnya di sini pada tipe kunjungan Solo, pada bagian atraksi terdapat review yang mengatakan bahwa restoran yang sangat unik dan seru banget, asik banget makan di Namas Dining. Lalu juga ada yang
memberikan komentar bahwa benar-benar fun dining, gak cuman unik tapi enak-enak juga makanannya, mantap lah pokoknya, must try. Dari situ kita dapat memberikan rekomendasi bahwa untuk konsep dari restoran Namas Dining sendiri ini sudah unik dan terus dapat dipertahankan. Namun untuk ke depannya konsep-konsepnya dapat dikembangkan terus dan diperbarui agar pengunjung pun ingin datang kembali untuk makan di restoran ini. Lalu dari segi amenitas, berdasarkan tipe kunjungan Solo, terdapat reviewer yang memberikan review bahwa kesan pertama di tempatnya sangat warm dan staffnya juga ramah-ramah. Service and taste-nya oke, yang melayani terlihat memiliki passion. Dari situ saya dapat memberikan saran pengembangan bahwa kualitas pelayanan dari Namas Dining ini sendiri sudah bagus dan harus dipertahankan, karena terlebih lagi perlu kita ketahui bahwa industri hospitality merupakan industri yang mengutamakan keramah-tamahan dari para karyawannya. Untuk pengembangan yang lainnya, teman-teman dapat mengikuti berdasarkan identifikasi yang teman-teman peroleh masing-masing. Namun jika tidak terdapat identifikasi yang diperoleh seperti pada saya, tidak terdapat identifikasi dari segi amenitas dan juga aksesibilitas bagi tipe kunjungan couple, family, dan juga bisnis, maka tidak diperlukan untuk saran pengembangan dari destinasi wisata ini terkait dari 3A-nya sendiri, atau atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitas. Sekian video tutorial yang dapat saya berikan kepada Pak Yerik dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.